Kalau konvensional kita sudah terbiasa Pak dengan rangkaian-rangkaian yang panjenengan memang sudah terbiasa melakukannya. Jadi maksudnya misalnya di sini ada AC netral, begitu masuk ini langsung ke trafo. Dari trafo keluar ke kiprok atau dioda. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Ini menjadi LPO, voltase, lalu ada transistor, wavelan dan sebagainya. Seolah-olah kita membuat power supply itu biasa. Jadi dari trafo dulu, kemudian ke rectifier, kemudian ke penyimpan, kemudian ke penguat transistor, kemudian ke bladder. Nah, ini adalah blok-blok diagram. Kalau kita mau membaginya seperti ini Pak. Jika dibentuk dalam suatu blok diagram, maka cara menggambarnya seperti ini. Ke trafo dulu atau apa namanya step down. Jadi simbolnya trafo misalnya. Kemudian turun ke rectifier, simbolnya dioda. Kemudian turun ke penyimpan, filter dan penyimpan, simbolnya kondensator. Kemudian masuk ke gain, simbolnya penguat atau segitiga. Kemudian masuk ke bladder, simbolnya RC di paralel C. Dalam pelajaran elektronika itu, kalau dari listrik 220 volt mau dijadikan DC, konsepnya seperti ini anak-anak. 220 diturunkan ke trafo, beritanya lebih banyak, lalu kemudian beritanya lebih turun, kemudian disearahkan, lalu disimpan, lalu kemudian dikuatkan, transfer sebagai penguat. Saya belum mengajarkan, tapi setidaknya punya gambaran dari DC dimasukkan transfer sebagai penguat atau stabil, lalu kemudian ada rangkaian di bladder. Nah, ini saya ceritakan nanti satu persatu. Inilah konsep trafo konvensional yang dipakai audio, yang dipakai VCD, DVD, apapun. Zaman dulu semuanya seperti ini. Nah, timbullah sekarang teknologi baru SMPS switching. Ada lagi? Carikan lagi kalau ada. Mira namanya Mir. SMPS. Nah, makanya banyak yang taruh sini. Timbullah power supply baru namanya switching. Switching itu nanti juga secara blok diagram harus dikenal oleh teman-teman. Ini menjadi pelajaran dasar sebelum saya bagikan. Nah, lalu berikutnya kemudian apa Pak bedanya? Ngapunten, apakah keempat orang ini sudah paham? Sudah. Atau masih bingung? Bingung ya? Masih belum ya? Jadi begini seolah-olah. Cara kerjanya itu seperti itu Pak. Mungkin cari bahan power supply simetris. Pakai paten ini. Kuat. Yang digunakan untuk rangkaian elektronika ada benda seperti ini. Ini dicantumkan ke listrik langsung. Begitu dinyatakan listrik, ini kan 220. Sementara rangkaian di dalamnya itu adalah rangkaian elektronik. Nah, kalau langsung 220 itu diolah, alatnya berarti kan semuanya 220 kabel. Sementara power supply itu yang tersedia di sistem elektronika yang sudah kemarin kita pelajari yaitu mulai dari 3, 7,5 9 volt 13,8 15. Ini nanti atas sudah beda. Ini adalah yang disediakan oleh pasaran. Bahkan sekarang itu 3 ini sudah nggak muncul. Sekarang diganti, ya tetap ada tapi untuk mainan anak 3,3. Apa itu 3,7? Lithium untuk baterai. Nah itu juga power supply. Jadi artinya sistem elektronik itu yang ada di dunia ini Pak.
Jadi kalau ada yang di luar itu, kamu nggak tahu satu kilo deh. 6,1 Pak, harus gak standar itu. Gawean nekal apa ya. Kilo 14 sudah standar tanah. Rahasia. Pabrikasi itu membuat alatmu berapa volt? 6, 5, 3, 11, kan oleh 11. Berarti kan nggak standar. Seluruh dunia sudah kesepakatan. Power supply itu ini. Artinya di dalam suatu rangkaian elektronika apapun itu dari listrik diturunkan menjadi ini, alatnya ini. Nah gitu loh Pak. Bendanya seperti itu. Nah begitu caranya. Itu disebut dengan power supply DC konvensional. Artinya power supply itu menggunakan trafo. Sementara di sini ada trafo tidak ada. Tapi kalau power supply biasa maka dia menggunakan trafo yang besar. 5 ampere aja bukan sekian, segini 5 ampere. Di bawah saya punya 100 segini Pak. Gowonnya setengah mati. Mereka pun perlu digotong nggak bisa. Nah, artinya yang mau saya kenakan ada pelajaran namanya power supply. Power supply itu dibagi menjadi konvensional dan listrik. Zaman dulu televisi itu kalau kita buka jeruk trafo. Karena dari listrik 20 diturunkan menjadi 12 volt, 30 volt, sekian itu. Ya. Wah, kawat ya. Ya. Dalam hal ini contoh semuanya adalah switching. Sebelum saya bagi nanti. Akan tetapi mau saya jelaskan, dulu konvensional itu atau listrik 220 di sini trafo, lalu diturunkan menjadi 12. Namanya. Oh, itu simetris. Ini sama ini 12. Lalu diberikan ke dioda. Regulator. Lalu sebagai elko, lalu dipakai stabilkan dan sebagainya. Di dalam semua peralatan ini, itu, PLC, apapun mesti ono power supply. Kalau nggak ada power supply, berarti alat elektronik tidak bisa bergerak. Nafasnya, sumbernya, jantungnya, yang ini power supply. Cuma terjadi masalah kita mau bikin power supply 50 ampere. Wedine sak ini. Televisi sehebat apanya televisi misalnya tulisan Basoka, Polytron, suaranya belum. Trafonya tidak akan besar lebih dari ini. Tidak mungkin segede ini. Kenapa? Satu, berat. TV niku ya wabut. Tapi kita pengen gede Pak. Ono audio nih, maka power supply harus dipisah. Kita kenal dulu misalnya PS1. Kuwi ditancap listrik langsung, tapi power supply ini dijobo. Ono trafo-nya gede dipisah sama unitnya. Seiring tahun kemudian ada DVD, VCD lah. Zaman dulu lah Pak Aris si menangi ono video Betamax yang pakai kesan kaset itu, gitu. Nah itu di sini ya trafo power supply ini, gua kote sakmono Pak zaman dulu. Tapi kemudian saya waktu saya kaget waktu pertama kali keluar VCD itu benda tipis sak ini. Trafo ini gila. Saya pikirannya begitu tak bongkar. Lah tak bongkar itu sini kok ini bahkan lebih kecil lagi. Bahkan lebih kecil lagi misalnya Di mana ya? Biasanya kayak deh lampu. Nah kalau dikemas ya nah kalau dikemas kemudian ya kajar handphone sak mini lho ya opo. Nah, maka kemudian keluar oleh teknologi yang disebut dengan teknologi switching, yaitu memperkecil ukuran trafo terutama. Akan tetapi yang dengan teman-teman harus kuasai adalah seperti ini. Pak, itu lagi dibongkar. Jadi ini listrik sekarang. Ilmu listriknya seperti ini loh Pak.
trafo kuwi pertama digulung sebanyak misalnya 220 lilit, kita namakan 220 volt. Ini seolah-olah nek kowe kepingin dileboni listrik 120, ya berarti di 220 belitan atau mungkin tak gawe nun sewu 2200 belitan. Maka ini baru bisa diisi 220 volt AC. Lalu kemudian dia diturunkan tegangannya oleh trafo. Nah, trafonya dililit begini, seret ditumpuk. Berapa lilitan? 120 lilit Pak. Ini sama dengan 12 volt. Misalnya. Tak seri lagi Pak, ini temennya menjeruk. Potong nomor lili, nanti 120. Sekarang tak lilit 60 Pak. 6 volt. 5 volt. Berarti ditambah 6 volt ini berarti 18 volt. Karena di sini belitan 120 ditambah 60 ini maka 18. Karena diukur dari sini ke sini 18. Kalau diukur dari sini ke sini 6 volt. Lalu ditutup jadilah trafo lah, gitu maksudnya. Akan tetapi yang mau saya perkenalkan kepada panjenengan adalah, saya kan switching. Yaitu pertama listrik dimasuk. Kalau konvensional kita lihat, pertama listrik dimasukkan ke step down atau trafo dari belitan banyak belitan sedikit, lalu kemudian dimasukkan ke dioda, disearahkan. Pertama dari trafo diberikan ke dioda, disimpan ke elko, dikuatkan transistor, di bladder, lalu dipakai ke beban atau load. Loadnya berapa ya? Ini maksudnya. Nah, sekarang Anda Pak, jenengan harus cerdas di sini, ngapunten nggih kalimat saya. Lek trafo gulungan nih kayak misalnya 2200 belitan Pak, tak isi tegangan 220, dia kerja nggak koslet. Sekarang dibayangkan Pak, wonten trafo cilik sak meniki. Nah ini misalnya, atau yang ada dia. Lah itu lek dibelit sampai 2200, gone ora cukup. Tapi ki cilik ya Pak. Apa kawete dicuwilino tetep nggak cukup. Wong 2200 belit. Bahkan akan membutuhkan sekian. Tapi ini bagaimana Pak? Ono trafo cilik, lah ini trafo seperti ini. Loh, ini kalau ini bukan trafo Pak. Bukan. Ini filter. Filter. Anti storing sampai ke sini sama. Kemudian berikutnya macam-macam. Ini ada anti storing macam-macam dan sebagainya. Yang mau saya kemukakan adalah begini. Ya apa iki ya? Barang cilik VCD TV sakmene sekarang sudah keluar lagi misalnya PS3, lebih tipis lagi. Trafonya di endi? Ternyata trafonya dibikin yang namanya simbolnya beda Pak. Diamati. Kalau trafo biasa garisnya 2. Kalau trafo toroid itu ini namanya toroida. Maka garisnya 1 putus-putus, 1 garis. Tapi kalau simbolnya garis-garis putus-putus, berarti dia non trafo. Jadi intinya itu ferrit. Jadi dipakai untuk radio. Nah itu misalnya. Jadi beda-beda. Oh, intero ini adalah intinya. Inti apa? Buat induksinya. Sekarang kita balik Pak. Lihat Pak Aris dan Pak Arif. Aneh ini Pak. Kalau kita ukur-ukur, pertama berarti kalau mau kita box diagramkan, trafo step down, rectifier atau dioda, kapasitor atau penyimpan, kemudian transistor untuk penguat atau lain, lalu kemudian bladder untuk pengosong ini. Nah, dipakai. Sini dia aneh Pak. Listrik masuk ke soket, mesti ada soket di mana-mana. Kalau nggak seperti ini, kalau nggak misalnya seperti ini ditancapkan, mesti ada soket. Dari soket kemudian di sini, nah mesti di sini ada fuse. Fuse segment. Dari fuse mesti ada yang namanya anti storing. Mesti Pak. Dari fuse anti storing.
Dari interstoring kemudian ke diode, sing di diode ini lainnya. Tapi ini beda loh Pak. Seret masuk trafo, baru diode. Nah sini ini justru malah diode DC. Dari diode dia ke elko. Ini betul dari diode ke elko disimpan. Tapi ingat, kalau dari sini teman-teman ini 12, ini 12, ini 12. Tapi kalau dari sini lagi 220 loh. Keluar dari sini dan sini 220 juga. Elko-nya ini juga 220. artinya harus 223, ini justru malah 350 volt. 400 volt. Jadi jenengan nyekel golongan ini ngenter-ngenter kae, hati-hati. Nyekel TV gini. tabung. Calno Pak. Keluar setrum iki Pak. DC 30. Waduh nyelok kita setengah mati. Iso kayak di puncak rasanya. Kalau kena setrum ini. Playback. Flyback. Wih, ya kayak setrum busi itu Pak. Kan kok puncak gitu ya. Saking busi ampernya kecil. Ya. Nah ini juga lumayan. Nah kita tengok dari sini Pak. Ini adalah posisi kita tengok. Ini nanti ada kan ya teman-teman. Ini bias. Ini bius. Seperti itu Pak. Ini 4,7 ke bawah. Dari plus di sini kita tengok. Masuk ke sini Pak Adis. Seret, ini AC. Ini ke AC. Seret, ini disimpan. Ini negatif Pak. Jadi dari sini jadi DC disimpan. Lalu kita tengok, seret masuk ke sini, belum nang trafo. Jadi tengok 350 volt langsung dimasukkan ke trafo. Tapi ini DC. Nanti kalau ke rumah nggak percaya wonten trafo, iseno no teko aki, nggak usah 350. 12 volt baik. Primernya masuk DC. Kerja apa tidak? Primernya Tidak akan kerja. Iya. Kenapa? Karena butuh frekuensi. Trafo yang seperti ini butuh induksi. Lek langsung diisi DC, langsung ini balon. Wow. Nah, seperti itu Pak. Kenapa seperti itu? Karena diisi DC. Nah, inilah kuncinya yang namanya switching itu. Jadi switching itu adalah trafo yang diisi oleh DC ripple. DC-nya itu bukan DC murni begini Pak. Kalau AC kan begini. ya. Kalau diukur pakai stetoskop itu, dia kan begini. Lagi dimasuk orang ini bahaya, DC ripple. Jadi DC-nya itu begini, Pak. Masih ada sedikit, frekuensi ini. Dileboknya yang gini sisi sini, yang satu sini diharapkan ini fasa, ini netral. Tapi netral kan di sini, lagi netral. Ini ke sini. Diharapkan C dan emitornya akan klik. Iya toh? Kalau ini klik satu kali jebret Pak Medu, jebret. Karena kenapa? Kalau ini diisi oleh tekanan biasa, seret, konslet, begitu konslet, kode harus plus di minus. Jeglek dia mesti jebret. Jangan kaget, alat-alat elektronika itu kenapa tak kok langsung jeglek? Kenapa langsung jeglek? Rupa-rupanya transistor ini FET-nya bisa jadi ini konslet dari siji, bisa jadi ini yang terisi adalah DC murni tidak klik. Ternyata Pak, ini kuncinya, ini yang disebut dengan PWM, osilator. Jadi IC di sini mesti ada IC ini, apapun mesti ada IC ini. Kita tengok misalnya urut-urutannya kalau nggak percaya begini Pak. Masuk listrik, sikring, Nanti storing, diode ono, elko ono, nah kan gitu. Dari elko mana resistor fuse, boleh ini resistor fuse mesti masuk nang gini trafo besar ya ono, nah, dia ke atas ini. Ini apa namanya plus dan minusnya, primernya. Kalau sampai tak cekel ini loh di sini gereng tenan nih Pak, meskipun sudah mati. Meskipun bekas dia kadang-kadang masih ada simpanan dulu. Itu Pak, lumayan. Nah ini apa ini? Bisa jadi ini adalah SCR, FET di sini. FET-nya. Kalau dalam kapasitas besar IGBT. IGBT. Dalam kapasitas kecil charger handphone dia transistor FET. Dalam kapasitas lebih gede sedikit MOSFET. paling gede dia IGBT sing gede sampai yang harganya belasan juta.
Yang mau saya kemukakan adalah kita tengok yuk pompo bedo niki, lek iki tekok trafo diturunkan, disearahkan, disimpan, dikuatkan, dikosongi pembebanan baru dipakai. Yang ini AC di DC kan, disimpan, ditrafokan, tapi di switching. Kontrol. Apa maksudnya? Ternyata moncer ini C ini tidak boleh gandeng ini Pak, tapi dia harus ini. Dan ini harus cepat. Sebanyak hukumnya di sini terjadi hasilnya itu adalah 5 kHz atau 5.000 per detik. Kalau ini nggak tercapai, misalnya dia 0 detik, dia koset jelek, berarti ini langsung dari minus jelek. Sehingga cepat loh, dia podo karo trafo langsung dikoslet diisi tekanan. Jadi di sini ini deng-deng ini, cepat. Kalau cepat jeblek kasih do, bisa naik jeblek kasih do, berarti cepat. Makanya disebut dengan switching. Makanya memakai FET. FET adalah file Efek transistor. Transistor. Artinya transistor efek cepat. Kalau transistor low, transistor amplifier 9012 Low lah. dia pedot langsung. Meskipun ampelnya besar. Maka yang dipilih adalah FET, yaitu FET basisnya memiliki kecepatan tinggi. Dengan syarat diisi dari IC. Mana IC-nya diurut lagi. Mesti harus ada masuk, ada filter ya di sini Pak, ini ada filter. Taruh di sini Pak. Biasanya filter taruh di sini. Nah, ini C filter. Ini sama ini kerja Pak. Ini anti storing. Ini filter. Ini sama ini sak paket. Oh, harus yang ada akan meredam anti storing ono mesti antara C lah, ini C-nya, ini C-nya sama. Yang ini filteran. Filter depan digawe saklar, lek wonten jenengan punya audio system diceklek cepat. salon ini Cepat. protek. Lek dipasangi iki celek Nggak mateng bunyi. yo. Nah, kayak ini lebih lengkap lagi toh rangkaiannya. Jika dilihat apa yang terjadi, kita urut Pak. Apapun Pak, mesti podo. Mau iki mesti podo. Listrik masuk, anti storing, filter, dioda, penyiaran, kemudian penyimpanan lagi ono LU. Positif mesti mlebu nang ngene trafo. Kita cari Pak, ini kan positif. Kita tengok aja bener kayak yang trafo ini. Ono pilihan nih. Dulu apa berapa? Mencolot ini nang ngene sikile trafo di utama. Lu ya bener lagi trafo nih. Nanti keluarnya ke sini diode ke sana nanti lah sudah diisikan lagi dikecilkan. Yang mau saya catat adalah kepentingan panjenengan adalah mengetahui ini. Kalau kemarin kita berfungsi sebagai saklar, yang sekarang berfungsi sebagai switching. Apa bedanya kalau saklar satu kali, kalau switching cepat? Jadi switching itu maksudnya di sini rangkaian dia itu file efek transistor. Ini kok sehingga di sini, nah ini adalah rangkaian IC. IC-nya berarti IC pulsa lu pembangkit mesti digoleki. Jadi ono IC yo. Lho lagi IC ini digolek mana iki? Dibusuk sini kok. Dia sini. Nah, itu Pak, mesti terus ono IC ini. Wah, Pak, hilang lagi ono IC ini. Itu sini juga bisa. Nah, ini panjenengan harus tahu skema bloknya, urut-urutannya. Pada saat ini listrik, trafo, rectifier, nyimpan. Lah kan enggak ya? Listrik, dioda, elko, trafo. Lu trafo malah dengan ibu dia. Ya biasa konslet ini nanti. Ini maksud saya teman-teman. Maka kemudian filosofinya dari switching itu ada di sini. Ini harus cepat, tapi otomatis di sini juga harus 5.000 Hz atau 5 KHz.
Untuk IC-nya itu jenisnya apa Pak? Atau beda-beda juga? Osilator. Jenis osilator. Jenisnya IC pembangkit pulsa. Kalau dikasih timer nggak bisa berarti ya? IC Timer yang 5555 Nggak nutut. Kan nutut Ya, kecepatannya. Kecepatannya nggak nutut. Karena dia sangat cepat. Nah, makanya kemudian biasanya ini misalnya NE berapa 2261 227 lah gitu-gitu. Ini adalah IC cepat. Maka disebut dengan IC PWM. Nah itu loh Pak. Tapi ada tapi Pak. Kita tengok. IC ini harus kerja. Siapa yang memberi suplai? Kita tengok. Lo tiba-tiba berasal dari sini Pak. Di dalam porsap. Apa bro? Oh di luar. Ini Pak, kalau ada juga hal-hal seperti ini disebut dengan titik B+. Kalau kemarin kita kan kalau di power supply kita disebutnya dengan VCC. Ini enggak Pak. Kalau di switching disebut dengan B+. Beda. Kenapa? Karena besarannya ratusan volt. Disebut induknya apa namanya? Induknya fasa, induknya plus. Maka disebut dengan B+. B+ itu adalah yang keluar dari diode, disimpan ke elko, dimasukkan ke trafo. Ini namanya B+. Kesepakatan kita adalah menyebut Pak, saya sedang memiliki power supply. Apa itu Pak Karim? Mereknya Samsung Pak. Sudah dicek B+-nya, sudah Pak. Keluar berapa? 400 volt. Tapi ini enggak metu Pak. Padahal di ini ono. Nah, itu dia. Ngerti maksudnya? Ya. Nah, jadi kan langsung main analisa. Wong di ini ono tegangan. Ini sore kan. Di ini ono, tapi ini kok gak kerja. Nah, switchingnya nggak. Nah, berarti switchingnya Nggak main. kerja gitu loh Pak. Lu itu loh analisa itu. Maka misalnya Pak Aris ono TV LED, ono VCD, ono DVD, ono sembuaran, dicepno mati. Petani. Maka pemetaannya adalah blok diagram. Cek power supply. Mikir langsung jenengan. Apa ya sing rusak? Blok endi yo? Blek. Nah, power supply rusak. Tapi di power supply dibagi atas blok-blok. Coba yang nggak diajari. Trafo ini rusak iki jamu itu ngawur. IC ini rusak iki guru ngerti. Langkah pertama adalah B+. Plus cek tegangan. Maka saya kemudian yang paling enak Pak, yang paling enak saya cuma begini toh. Kalau misalnya kemudian tak ukur begini, ini ada ammeter Pak. Ini kan di jero di dalam kabinet kan gak ketok. Kabelnya langsung begini kan saja Pak. Nah, skala kali ohm, 10 ohm bisa. Oh, dihubungkan Ini X. langsung di bawah. Kalau Kemudian di sini terhubung. kan ada saklar. Jelek kosong. Klek nih, klek gitu Pak Aris. Kalau misalnya panjenengan klek nih, klek ini kemudian dia begini, misalnya Nyambung. tidak stop ya Pak ya, dia begini benar. Maka dipastikan kabel api, jack api, soket api, iki api, iki api, iki api, iki api. Sekali lagi, iki ammeter dicolok, ceklek, klek, set, berhenti di tengah. Berarti kabelmu api, soketmu api, gak kocak. Apa jenenge? Anti-storing. C-nya bagus, D-nya bagus, sampai ke elko 1, 2, 3, 4 ini api kabel. Lu sudah analisa Pak. Kenapa? Lalu pendengarannya ini Pak, kita kayak itu yang Pak. Lah itu kalau kita melakukan korslet dong. Konslet ya. Tapi lah sampai kita mulai Pak Arisret kemudian selek 0. Nah, Oh itu. jadi cepno. Ngesot. Dia kamu mau cari gitu sih. Cetes Nanti lah. masih ini gini. Lo yang analisa gitu. Makanya dokter juga nggak tetes tuh. Orang elektro nggak wiafu. Jantungnya. Dokter nggak perlu bedah peteng. Tapi orang elektro ya juga nggak perlu bedah kabinet. Hanya dengan AVO. Lo pado. Itu loh maksudnya. Langsung. Maka dengan kondisi seperti ini, ceken. Ini saya yakin Pak, kalau kondisi panjenengan mengukur seperti itu, berarti B+ aman. Maka apa kemudian yang dicek? Belakangnya B+. Ada trafo, ada switching, ada ini. Sebentar lagi saja. Dari
kenapa saja elektronika ini? Kalau sejak awal, makanya saya itu menawarkan tukang servis banyak dulu Pak. Mau sing dadi komputer servis ini. Ya karena hal seperti ini. Basic. Ada namanya masjid yang ada di Turen swasta itu. Ada namanya banyak Pak, anak buah saya itu akhirnya ya jadi guru. Ya di rumahnya yang buka jasa seperti ini. Kenapa switching ini harus paham? Karena seluruh peralatan elektronika, monitor, komputer, HP sampai handphone semuanya switching. Kalau di Uber kenapa harus pakai switching? Pertama satu, keunggulan switching. Pertama trafonya dulu. Kenapa dengan trafonya? Trafonya tidak mengakibatkan frekuensi. Dengan nanti punya TV biasa sentapu. Misalnya zaman gue ngesan, Pak Aris ngesan magnet, bagasi sebentar. Nah pelangi-pelangi. Sampai pentem lah gini. Gerak. Gak usah ditempel di layar, lewat sambil gini kan. Oh iya Pak, Ini promosi. Wah, belentong wah apa enggak karuan, menurut tanggone nyervis. Kenapa? Jadi Pak Aris. Tabung ini rusak itu diganti ya, red wis, wis. Jadi tukang servis unik Pak, saya pernah dialami begitu kok waktu saya pakai SMK Bapak. Tenan yang punya was konyo. Tak bertak selip justru semua lemparan ke berulang itu servis. Nah artinya apa? Trafo ini Pak, yang biasa ini, yang itu tadi, yang trafo gede itu, kuwi lek dicepno listrik timbul magnet. Makanya audio dengan kalau merakit TAP, trafo jenis konvensional kotak harus dijauhkan dari breakdown karena mengakibatkan interferensi atau magnet. Broni wapi, broni wapi di api, gawe sound system bemu. Sing disalahno macam-macam sing waktu sing bawa dene ini. Trafo jejer breakdown. Itu kan ilmu itu Pak. Iya, kasih tuh Pak anti story. Nah, makanya kemudian sekarang timbul ini. Kenapa ini? Karena ini tidak mengakibatkan interferon magnet. Makanya disusun sebagai switching. Trafo ini sing lawas kakan gitu loh Pak. Kedua, tentu saja berat Pak atau bobot. Ya panjenengan duwe sound system gawe trafo sing 50 ampere ya rasakno loro. Dulu kan sound sistemnya jenengan kan ngene mesti rata-rata. Nek gopo ngene lho. Saiki tuh power tipis-tipis aja. SMP-an. Sakmene, Pak. 65.000 kelas D. Nah, iya toh. Tapi isine Switching. Itu loh. Kelas D switching. Burine no ditane. Tentu saja dimensi ya Pak ya. Dimensi 4 anti storing 5 harga Pak. Wis jelas wis ukuran trafo ini. Trafo biasa regane Mahal. 50 ampere yang era itu saiki yo prose Pak 600 dulu kan saya itu. Mahal. Sakmono. Yang 5 ampere asli aja sudah 250.000. 6 stabilizer. Pokoknya yang saya tulis ini kebalikannya konvensional. Nanti yang kebalikannya. Materi ini Pak Hadim tolong habis dalam 1 semester kemarin. Ini diberikan di kelas 1 awal. Yang awal-awal ya kayak seperti switching. Menerima ini karena kenapa? Dasar komponen belum berapa. Tapi kita harapkan ini kelas 1 habis. Nah kurikulum inilah nanti yang mau saya perkenalkan ke panjenengan. Nanti sinkronisasi kurikulum. Saya kan sudah punya ini. Maksudnya daftarnya kurikulum kan ini di elektro. Iya. Ini dihabiskan di 1 tahun. Iya. Ini berapa pertemuan? Semester. Pertemuan. Nah kalau kita dengan upskilling, ya saya cacah ini Pak ininya satu-satu di sini. Karena ini cuma 5 hari ya tak jauh kayak ini banter-banteran. Iya harus bantu. Tapi minimal sudah dapat Ada punya gambaran gitu ya. maksudnya. Iya. Gitu Pak ya. Dapat
Tuhan ini kan misalnya KB sejak awal mendapatkan materi dasar dan seperti ini. Insya Allah masuk kemana-mana anak-anak siap. Itu maksud saya. Kita lanjut teman-teman. Sekarang coba kita main analisa. Coba kita lihat. Kita mau tanya ini. Ini saya meter thread, oke. Dia tidak koslet. Thread dari sini aman. Berarti kan rangin ini kan nggak kerja. Berarti di sini kan nggak keluar. Kalau nggak keluar, terabut di sini adalah ini nanti kan begini Pak. Iya dong. Lu, ini thread negatif. Nah, artinya apa ini lu? Ada 3 macam. Di sini bisa saja menjadi 6 volt ya. Misalnya di sini misalnya 25, ini misalnya 12, ini 6. Jadi keluarnya dari trafo itu DC yang macam-macam. Kalau di CPU komputer ada yang 3,7 volt, ada yang 5 volt, ada yang 12. Di komputer jadi sampai kuatnya. Cocok. Nah itu sebetulnya ini macam-macamnya. Tapi warnanya merah kok apa Pak? Hijaunya untuk 5 sampai ini sak gendem. Itu cuma dibagi-bagi paralel. 12 nya untuk kabel yo, 12 kabel cepno. Akhirnya jadi soket apa itu yang panjang di sini CPU itu. Jelek lah seperti itu Pak. Oke, kita coba analisa Pak ya. Coba begini. Aku mencepno ini jelek televisi seperti ini mati total. Langkah pertama adalah lampu meter. Thread. Gak gerak belas magnet. Apa yang rusak nah? Dari gambar itu bisa dilihat di sini. Apa Pak kira-kira? Fuse-nya bisa putus. Ini dulu jelas. Iya. Oh, iya toh? Nyambung ya. Padahal kita nggak buka Semuanya. anu loh Pak, alat loh ya. Jadi dari kabel itu ini kan sekelakal dulu, jelek misalnya. Zaman dulu TV harus kabel, zaman sekarang nggak ada Pak. Sekarang dihilangkan langsung. Thread masuk. Kok gak obah? Wis mesti setelah gak kabel dikit-dikit tikus, tapi kabel nanti utuh kok. Secret pedot ganti. Begitu secret diganti jebret, naik dia. Nyut. Sehat. Tapi Tinggal kalau tes. tetap gak muruk. Berarti urusan dari sini kan beres. Aman. Apa yang harus switchingnya. dicek? Nah kan gitu. Ternyata sistem kerjanya sebuah osilator adalah diambilkan dari B+, ono R bias, turun ke diode, disimpan ke elko, lalu dimasukkan ke R bias kedua, disuplaikan ke IC, jadilah pulsa. Maka coba kita tengok, wonten Pak, kasus-kasus polytron, LCD dan sebagainya. Yang rusak itu ini Pak. Elko kering. Elko itu kalau diukur dengan amphometer, ini kakinya elko Pak. Serat dia begini. Lalu kemudian kembali pelan. Kok tak sehat ini? Iki elko di Sehat. Enggak ubah diukur belas lagi ini. kedua. Serat dibalik. Simpangannya harus lebih besar. Tok. Lalu kembali pelan. Dan harus kembali elko Sehat, ini ya? bagus. Kita tengok elko kedua diukur. Serat. Apa yang terjadi? Sisi. Tenaga lemah gitu. Dulu udah ya Pak. Elko ini habis, nggak bisa nyimpen. Apa akibatnya kalau nggak bisa nyimpen ditaruh ke situ kita analisa. IC-nya buang. Paling. Osilatornya itu harus tercapai 5.000. Kalau nggak tercapai 5.000, lemah. Kalau lemah, dia cuma murung kalah, merah. Indikator merah ini Pak yang ada di televisi diambilkan dari pemeriksaan elektrik. Jadi kalau ini warnanya merah, belum hijau, merah itu dipakai untuk mengontrol ini. Dungi ini Pak Aris. Ini adalah hot area, ya Pak, cool area. Cool area yang sana hot. Ini adalah hot area malahan. Lemur merah, urusan hot area beres. Tapi kok nggak setan? Ini gantian yang baru.
Karena di sini diukur seharusnya di sini adalah 9 sampai 16 volt. Ini Pak. Oh, itu mengaktifkan IC Pengukurannya itu. PWM Begitu diukur kali itu, apa yang terjadi? kerja. Ini kerja ini tuh. Jadi murut merah ini. Sementara di sini nanti ada lampu hijau. Ada LED. Lampu LED di sini hijau. Iki kurang setat, kenapa? Mandek ini setrume. Maka langsung Pak ditepoin kering dulu Pak Alvan, saya sedang nyervis LCD, saya sedang nyervis DVD, saya sedang nyervis ini itu, alat apapun, switching Pak, switching. Kenapa Pak? Standby Pak, mek 5 volt top, mek nyala merah top, ya wis golek ono, suplenya osilator. Jangan keburu melepasnya ya. Berarti di sini harus ada ampermeter, Cek tegangan masuk ke minus, yang plus masuk ke sini. Keluar berapa ini? 5 volt Pak. Yo wis standby TV-mu. Ora budak-budak. Kenapa? Karena osilatornya tidak naik frekuensinya. Akhirnya kemudian polytron itu saking hafalnya saya Pak, jadi langsung play. Gantinya apa? Polytron Pak, tipe apa? Tipe anu Pak, Basuki tipe ini. Baleno R41, baleno R117, karo C119. ukuran Cepoten C-nya diukur. Srek. Bagus Le? Bagus Pak. Bisa nyimpang, bisa Pak. Kembali tidak Pak, itu jenenge koslet. Padha karo gano elko di sret mlebu langsung. bypass. Nah berarti karena penyimpanan. Le ukuran elko-nya bagus-bagus Pak. R pedot, R bias. Lho yo mati. Gak ada osilator. Nah gitu loh maksudnya. Maka kemudian ketika ada kasus seperti ini, kok ada barang switching standby, golek ono supline osilator, kerja apa tidak? Pak tak ukur osilator 16 volt di kaki IC nomor sekian nomor 7 tak ukur metu 16 volt. Ya berarti IC mu kerja tidak kerja. Suplinenya sudah ada, tapi IC ini enggak kerja. Gitu loh Pak. Maka analisanya urut. Oh ini loh Pak. Ini kepunyaan pintu Pak. Pintu di matahari yang belakang nyata nih kira-kira orang juta lebih Pak. Di saya itu sudah ada dibuka, seret boleh osilator ono tekan ini apa enggak? Ada Pak ya wis saya sini gantian tipe biru digosok lah iki. Tapi Pak digosongi ini wis hafal kok data sheet kok nomor ini dilacak rangkaian metulah PDF sing di print SN2261. Nah itu gantian wis ganti lihat mau Pak rong juta setengah servis nanti IC-nya murah Pak. gara-gara IC-nya cuma 16.000. Bisa digosok IC ini. Kayaknya net kafe kan digosok IC. Tapi kenapa digosok? Ya mesti aja pabrik. Bangkrut. Nah, dengan tulis di kono enggak digosok. Bangkrut tukang servis. Sudah net kafe yo ini. Iya. Ini ya teman-teman ya, ini versi cepat sebenarnya. Tapi kalau saya ceritakan dulu satu-satu sebenarnya juga bisa, tapi lama. Ini aja diceritakan pun juga bisa 4 kali pertemuan ini anak-anak. Ini diceritakan bisa 3 kali pertemuan, sehingga total bisa menjadi 7 jam pelajaran lebih. Nah itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, insya Allah dengan kemudian akan paham, walah switching ini konvensional itu seperti ini. Untuk itu Pak Alvan, apa itu namanya, cara ngecek komponen MOSFET itu yang agak bingung saya. Ngecek itu rusak atau enggak, kan ada diodanya juga. 1, 2, 3, GDS itu. GD, source, drain, gate-nya. Iya. Kalau pakai avometer, pertama ada 2 cara Pak. Antara ini dan ini tok.
Drain Jadi ini sama nanti thread kali 100 G dan drain. Ini cuma gerak satu kali, thread yang lainnya harus mati, tidak ada gerakan. Ini cara melihat tes dioda. tes diodanya proteksi yang kecil itu Yang ya. ada di Di simbolnya kan ada Ya. ini dioda kecil. Maka kalau ini dengan ukur dibolak-balik, ini Pak cara ngeceknya. Barang ini dipasang di sini. Jadi begitu panjenengan lepas thread, kaki ini dot kali 100 ohm, dia akan gerak. Thread berhenti di sini. Kaki lain dengan bolak-balik ora ono sing ngobah, ono obat titik thread bocor wis selesai. Ini bolak-balik atau enggak Pak ngeceknya yang Satu kali. Ini plus, ini plus, ini minus. Bitnya. Kenapa kok minus Pak? Jangan lupa ya, ampermeter itu kabel hitam. plus itu? Itu sebetulnya di dalamnya harus plus. Harus plus ya. Saya percaya ngambil ampermeter. Bisa nyalakan LED ya. Sampai kayak no LED, murut LED. Nyala ya. Karena kabel hitam itu keluar tegangan plus. Itu yang biasanya banyak orang bingung. Iya, karena orang nggak tahu di dalamnya itu kalau dengan Ada baterainya ya. Sebetulnya sama sedang memposisikan baterai di sari sama R. Tadi pada saat ini kan jenengan itu sedang mengukur seri meter, R dan baterai. Jadi kalau jenengan ukur kopi sebetulnya dikai serian baterai di dalamnya. Baterai.